Setelah selang beberapa menit dia muntah. Tapi pas dilihat muntahnya, ini airnya berwarna hijau seperti air kolam yang di villa. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke ngerasa horor. Lu kembali lagi ke siaran apa lu? Karena emang siaran ini cuma di YouTube. Oh, gitu. Oh, ini kembali lagi ke Menasa Horor. Berarti Menasa Horor episode 2. Episode 2 dong. Nah, gue mau ngomongin kayak yang kemarin, yang udah lama tuh, nggak lama ya, seminggu ya. Masalah rumah. Ya, iyalah itulah yang episode pertama lah ya. Tapi ini ceritanya dari editor kita di villa kali ini sih. Oh, ini pengalaman editor kita ditulisin ke kita ya. Iya. Jadi cerita dia nih. Sebenarnya sih agak kalau ini nggak kayak orang nggak bakal percaya ya. Percaya sih. Kalau dari kita lihat ceritanya maksudnya. Percaya nggak percaya? Nggak percaya sih kayak gitu sih emang. Semuanya juga kalau horor pasti gitu kan. Iya. Gangguan-gangguan kan percaya nggak percaya ya. Hancur kan. Jadi gue ada kegiatan. Gue ceritain ya. Cerita dari editor kita ya. Iya. Gue ada kegiatan UKM ke villa di daerah Puncak, di dekat tempat kopi hijau yang mahal di bawah itu loh, tempat kopi hijau oh iya startup iya bener. Nah, tim yang berangkat pertama untuk yang prepare di sana lagi menyiapkan lampu sentir di lapangan villa. Sentir Kayak obor gitu, obor kecil. Kayak botol dimasukin ke dalam. Kayak obor kecil lampu sentir. Di kampung-kampung. Sentir Sentir nih. Sentir. Jadi di villa itu ada lapangan untuk semacam games. Jadi lapangannya ada di depan persis villa. Nah, pas pasang lampu sentir itu salah satu panitianya rada takut karena lapangannya gelap. Di daerah villa itu gelap gulita, nggak ada sama sekali lampu yang menyala dan jauh dari perumahan warga. Jadi ini posisi jam 9 malam. Pas lagi pasang lampu sentir, agak merinding karena ada yang ketawain. Dari bertiga itu yang dengar satu orang, jadi dua lainnya masih masang lampu. Nah, akhirnya temen gue itu 3 orang dengar ketawanya. Ketawain gak tuh? Ini berarti yang masang tadi 3 ya? 3. Yang ketawain 1, 3 dengar habis itu. Bisa gitu ya? Jadi kita mau ada jurit malam, itu jam 2 pagi dini hari. Lusanya karena ada kesengajaan dimatiin lampu untuk proses jurit malam. Nah, di jurit malam itu ada 4 pos. Semua anggota baru harus melewatin semua pos tersebut. Nah, gue itu jaga di pos 1. Nggak taunya di pos kedua itu ada yang kerasukan. Akhirnya acara diberhentiin sebentar. Dilanjutkan subuh. Oh iya, yang kesurupan itu cewek ya. Jadi senior gue cowok bisa ngebebasin dari jin yang dirasukin karena teman gue ini punya semacam pegangan. Lumayan lama tuh ya, dari jam 2 sampai subuh. Iya, buat begitu doang tuh. Siang cewek ini dipindahkan ke kamar dalam villa khusus untuk kesehatan. Nah, di situ nggak tahu kenapa dia pulih. Tiba-tiba orang tua dari pihak si cewek telepon dan nanya ke anaknya, "Kamu kenapa?" Si cewek ini bilang, "Ada yang masuk ke aku nggak usah pulang ya, mau tetap lanjut acara aja." Akhirnya acara jurit malam selesai. Bisa nelfon ya? Peka. Ini apa? Ikatan batin biasanya Iya. kan. Biasanya gitu. Gila sih. Canggih banget. Ada alumni kampus gue nanya untuk evaluasi acara kenapa bisa begitu sih. Di persiapan disuruh ke depan ditanya, "Lu pada berdoa nggak?" Mereka nggak bilang. Mereka nggak bilang permisi dan mereka nggak berdoa juga. Nah, siangnya ada anggota baru selengean di villa itu. Dia bawa puntung rokok di kolam. Di villa itu kolamnya berwarna hijau kayak rawa dan nggak kurus, sudah beberapa sampah dan daun di kolam. Oh, yang kayak di ini, kayak film-film CTV gitu-gitu tuh. Apa nih kolamnya? Kolam-kolamnya yang jorok. Ini sih yang kayak horor-horor ya. Nggak berapa lama sifat anak ini berubah jadi pelangap pelongo, beda seperti awal datang. Ini kejadian Sabtu sore. Sampai Minggu pada hari terakhir acara, ini anak dari pagi senyumnya udah mulai beda karena kelihatan pas pagi itu ada acara semacam lawak dan pantun gitu. Alumni gue yang tadi sempet nanya, udah ngerasa ini anak aneh nih, kayak udah nggak yang kayak awal pas dateng. Ini yang nanya tuh maksudnya alumni yang tadi nyembuhin si Iya, yang kerasukan itu ya. nanya ke teman kita kayaknya ini. Pas kita di dalam perjalanan, gue lihat truk anak-anak yang di depan gue itu semuanya pada berdiri.
Jadi posisi gue di belakang mobil mereka, gue suruh telepon untuk pastiin kenapa. Nggak taunya anak tadi yang buang puntung rokok itu kesurupan di dalam truk itu. Akhirnya kita semua pada berhenti lah ke rest area. Pas di rest area dia ngamuk lagi, ngamuk-ngamuk yang kayak di ini, yang kayak di acara pemburu hantu. Conjuring. Iya. Dia juga ya di rest area apa anjir? Ini rame nggak sih rest area? Iya kan rame, maksudnya kayak ya, yang anggota lain kan pasti kayak anjir nih ada-ada aja gitu kan. Terus pas udah diturunin dari truk, dikasih minum lah dia kan, biar agak tenang. Tapi ganti-ganti yang ngerasukin karena kadang diem dan berontak. Akhirnya didoain. Setelah beberapa menit dia muntah. Oh ini kacau sih. Tapi pas dilihat muntahnya, ini airnya berwarna hijau seperti air kolam yang di villa. Dia air kolam kali ya. Anjir gimana nih? Serem juga sih, epic sih. Maksudnya gue kayak anjir, Lu muntah tapi muntah keluar air. air kolam lagi, air kolamnya maksudnya air kolam awak kan. Iya. Kalau air kolam bening masih oke lah gitu ya kan. Air putih gitu ya. Iya, air putih ini kan hijau, Pak. Wah kacau sih. Tiba-tiba datang supir truk yang bawa mobil anak-anak tadi, terus bilang, ini harusnya dibalikin mas ke villa, takutnya roh temennya ketahan di situ. Setelah dirundingin, udah deh bawa aja ke Jakarta, kata pengurus UKM gue. Pas sampai di kampus dia masih berontak karena takut ada yang lihat. Akhirnya pindahlah ke gedung kampus yang lebih sepi. Ya makin nggak taunya di gedung sepi itu malah makin parah berontaknya. Tadi itu dibawa rame biar manusia yang lalu lalang ya. Iya kan? Tempat sepi malah yang jadinya yang lalu lalang kan biar tidak kelihatan. Aneh juga. Akhirnya diputusin lah buat telepon alumni yang pengalaman di bidang kayak gini. Berarti beda nih alumni ceritanya nih. Iya beda alumni nih. Akhirnya dia dateng bawa temennya, terus ngajak ngobrol anak-anak yang pada kerasukan itu. Ngajak ngobrol anak yang kerasukan itu. Ternyata di badan anggota baru itu banyak yang masukin dan yang ngajak dari pihak jinnya itu, ratu di villa itu. Masukin dan yang ngajak dari, Jadi nggak cuma satu kan? iya dong. Alasan ganti-ganti juga kan? Nah mereka ini punya latar belakang yang sama. Jadi si ratunya itu pengen punya anak, si anak ini udah nggak ada orang tuanya. Yatim lah ya, yatim piatu. Yatim piatu. Akhirnya ngajak berunding lah alumni ini dan berhasil keluar. Tapi untuk keluarnya gimana caranya? Gue nggak denger lagi ceritanya. Teman gue ini ditanya, rasanya gimana dan lu di mana? Di mana itu? Di sini sih dia bilang jiwanya ya. Terus yang ditanya di jiwanya ya? iya, terus anak itu bilang, gue kayak tenggelam gitu di kolam. Oh, I see. Jadi ini villanya cukup angker berarti. Iya. Villa di daerah puncak ini. Kok bisa ya? Tapi emang kalau orang lagi kesurupan gitu kan emang dia ini emang rohnya itu kan nggak di dekat-dekat situ kan? Nggak di, Iya, intinya nggak di badannya iya, lah. Maksudnya di tempat lain. Tapi yang serem tuh satu berarti ini apa namanya si orang maksudnya UKM ini ya berarti kan temen kita ini editor kita ini satu digangguin karena nggak permisi lah intinya. Pertama itu. Satu nggak permisi, yang kedua nggak berdoa juga nggak sih. berdoa juga, yang ketiga ini kan yang anggota baru ini karena apa ya? Tengil apa ya? Sosokan lah ya. Bukan sih, lebih kayak ke nggak inilah. Nggak sopan. Ngapain kayak buang? Ya emang sih itu bukan. Tapi namanya bukan barang pribadi. Pasti kan orang sembrono kan. Udah apa? Oh iya kayak ya udah gitu buang ya kebiasaan orang dulu juga sih kadang-kadang kan. Ya terus kedua nih mungkin kalau buat apa namanya itu kan tadi yang digangguin pertama tuh yang diketawain. Kan katanya awalnya buru-buru jadi nggak salam kan kayak yang penting kita udah nyiapin semuanya nih gitu. Iya mungkin. Jadi lupa gitu kan untuk. Tapi yang aneh itu yang pertama, yang si cewek itu yang dirasukin. Karena kalau yang kedua ini kan dia ada penyebabnya kan, kenapa gitu kan. Mungkin yang pertama juga ada sih yang cewek, cuma mungkin temen kita nggak mau ceritain.
pertama yang mungkin itu juga. Yang pertama yang pertama ya tapi yang disarankan akhirnya orang lain kan, bukan di antara 3 orang ini. Nah kalau yang terakhir nih karena kesalahan dia juga sih, tapi Itu dia. yang gila, tapi gue jadi mikir kayak relate aja gitu, oh mungkin kehabisan napas kan, tenggelam kan rohnya kan. Berarti kayak misalkan itu yang kayak di film-film Yang ditarik ya. yang muntahnya keluar air, keluar apa. Tapi gokil sih kalau sampai keluar air kolam anjir. Lebih serem mana cerita gue apa cerita editor ini sih. Kalau lu kan cuma ngeliat ya. Kalau kan ngeliat. Kalau itu dia ngerasain. Iya, kalau itu dia ngerasain. Dan kedua pas maksudnya lama juga kan. Kalau lu kan posisi sadar pak yang di episode 1. Oh iya. Cerita lu kan sadar ngeliat mereka. Udah, kalau ini kan dia nggak sadar. Dia cuma ngerasa di dunia lain kan. Di kolam lu bayanginnya dari siang ya, dari Sabtu siang itu gimana ya? sampai Minggu malam. Senin dini hari kan jam 1 kan. Baru bisa balik. Baru keluar dari kolam. Gokil sih, kayak ditahan gitu ya, mudah-mudahan nggak ada yang kenal lah ya. Untungnya semuanya pada sehat-sehat aja sih sampai sekarang. Kalau berarti ini pesan-pesan ya dari ngerasa horor ini, kalau lu ke tempat yang bukan, maksud gua itu bukan rumah lu lah ya. Iya, bukan daerah kita lah. Bukan daerah kita, intinya bukan rumah lu, bukan tempat yang lu kenal. Bisa mungkin untuk permisi lah ya, permisi. Salam. Entah agama lu apa, cuma salam lah intinya. Ya, itu permisi sih, permisi kayak kalau Jawa gitu kan, nuwun sewu dulu kayak gitu lah ibaratnya. Nah, kalau udah kasih monggo baru. Nah, kalau udah monggo baru. Terus sama jaga attitude ya. Ya kelakuan, masa ya lu ngerokok cuman sebenarnya nggak, kalau ngerokok buang puntung rokok sembarangan sih bukan di kolam aja sih ya, lu kalau di jalan juga sebenarnya itu kan. Tapi kalau di jalanan nggak ada yang punya lah, siapa gitu ya kan yang punya. Tapi bisa banjir pak. Iya sih, cuma maksudnya kalau villa itu kan jadinya begini. Iya pokoknya bangunan yang pokoknya di mana aja sih sebenarnya itu lebih bukan puntung rokoknya sih, bukan ngebuangnya juga, kayaknya juga dia udah tengil juga kan di situ, ibaratnya kayak udah. Nggak, tapi mungkin dari dasarnya kan dia bilang tadi latar kan, latar belakang sama ya, mungkin dari situ juga sebenarnya, cuma pas kebetulan aja. Pas kebetulan ini anak nih ngebuat kesalahan nih, udahlah sikat kayak gitu mungkin ya, nggak tahu juga sih. Keren juga kan tadi bilangnya, katanya banyak yang ngerasain pak, kata di cerita ini. Kayak itu yang cerita lu, yang ada ibu-ibu ditempelin pasukan jin. Waduh, itu tidak layak untuk diceritakan sih. Aduh. Ya udah, tutup aja nih. Sepertinya sekian ya. Intinya pokoknya kita ke tempat baru itu permisi, salam, kedua jaga attitude ya yang pasti ya. Ya sekian untuk rasa horor kali ini. Mudah-mudahan di sana mudah-mudahan kalau yang habis dengar cerita ini dilakuin lah pesan ini lah ya, yang mungkin kalau enggak sobat bener nih ada yang punya cerita kayak gitu ya, cerita temennya dirasukin ya kesurupan di villa, atau lo pernah ngerasain sendiri, boleh DM ke @podcastngasabenar IG kita, atau terus di komen channel YouTube kita. Ya udah, saya Dandi, saya Apip, kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.